Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Para musyahidun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentang al-jamaah lagi. Waktu itu sudah dijelaskan dalam bahasa Sunda bahwa al-jamaah itu adalah makrifat dari nakirohnya jamiah. Kalau jamiah itu sebuah alat, sebuah organ, disebut organisasi, bahasa lain dari jamiah itu. Nah, jamiah itu di Indonesia yang terkenal adalah Nahdlatul Ulama atau NU, ya, Muhammadiyah, Persatuan Islam atau Persis. Satu-satunya yang menggunakan bahasa Indonesia yaitu Persis, Persatuan Islam. Dalam bahasa Arabnya disebut Jamiah Persis gitu. Atau Ittihad gitu. Ittihadiyah Islamiyah, Persatuan Islam. Nah, semuanya bukan membuat atau mendirikan negara di dalam negara NKRI, bukan. Masalahnya ada yang nanya kepada saya, katanya kalau begitu, kalau misalnya di jamiah itu ada ada imamnya, ya, ada wakilnya, menterinya, segala macam. Jadi mirip miniatur negara. Oh, bukan, salah. Anda harus belajar lagi kalau punya persepsi bahwa jamiah itu membuat negara di dalam negara. Ya, bukan. Memang di dalam jamiah itu ada sedikit kemiripan. Pertama, masalah pengangkatan imamah. Kalau di negara kan pemilu, pemilihan umum dipilih oleh seluruh rakyat Indonesia, ya, tanpa kecualinya PNS kan tidak boleh, TNI, kemudian polisi. Nah, terdiri dari menteri dan segala macam yang dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Dasar 45, ya, dan ketetapan-ketetapan yang disepakati hasil musyawarah di DPR, MPR kan gitu. Nah, jamiah pula atau jamiah baik Persatuan Islam, Nahdlatul Ulama, Persis, atau apa aja, ya, selain yang tiga itu, karena banyak di Indonesia. Itu yang besar itu tiga. Ketiga-tiganya itu ada pengangkatan imamah, ada imam, ada juga itu terselenggara atas dasar hasil musyawarah besar yang disebut muktamar. Di muktamar itu menghasilkan kalau di Persis itu kanun dahili, kanun asasi, ya, kanun dahili, kanun asasi. Kalau di jamiah lain ada lagi anggaran rumah tangganya, anggaran dasarnya ada. Maksudnya ini dalam rangka melaksanakan miniatur kepemimpinan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi itu mengindikasikan, memerintahkan kita harus hidup berjamiah, dipimpin oleh satu imam yang sesuai dengan syariat, ya, yaitu wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kemudian dalam surat As-Saff, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa ka'annahum bunyanun marsus. Nah, itu miniaturnya itu. Jadi sekali tidak sama. Jadi setiap anggota jamiah itu sekaligus harus menjadi seorang warga negara, kalau di Indonesia itu NKRI, dengan warga yang baik, yang taat kepada pemerintahan kita NKRI, kepada yang diatur oleh negara kita, yaitu DPR. Itu. Di mana rakyat itu harus mentaati segala aturan-aturan yang dibuat oleh Amir, atau disebutnya maslahah mursalah. Masalah harus punya KTP, sebagai tertib administrasi disebut maslahah mursalah. Kalau punya kendaraan harus punya SIM. Wah, segala macam diatur. Kita harus taat, tidak boleh tidak mengakui kepemerintahan kita, bahkan kita harus kalau mampu jadi salah satu bagian dari elemen pemerintahan kita. Misalnya anggota
Persatuan Islam, anggota NU, anggota Muhammadiyah menjadi menteri misalnya. Harus supaya kejamiahan kita itu lebih solid gitu. Jadi salah besar kalau seorang anggota jamiah anti politik, anti negara. Jangan. Itu tidak benar itu menurut saya. Jangan pertama jangan fanatik jamiah, misalnya sampai tidak mau akur, misalnya anggota Persis nggak mau akur sama anggota Muhammadiyah, nggak mau akur sama anggota NU, seolah-olah bukan saudara. Tidak, itu saudara kita, seiman. Ya, nggak boleh beda-beda karena kita Persis itu NU. Jadi api lain kalau bahasa Sunda ya, cuek, nggak boleh. Itu saudara kita. Bahkan kita harus menjalin ukhuwah Islamiyah dengan jamiah-jamiah yang besar dan harus menjalin baik dengan pemerintah kita. Harus memikirkan dong, jangan cuek. Misalnya negara kita disinyalir sekarang sedang amburadul ya, nggak boleh atau di pikiran pemerintah kita, pikiran jamiah kita, nggak boleh kayak gitu, harus ikut pikiran ya, harus ikut mungkin karena itu masalah mursalah, masalahnya ketertiban umat. Coba umat Islam kalau misalnya tidak ada pemerintahan, rekumaha tuh ya. Jadi jangan nyinyir gitu, atau jangan ya gitulah ya, nggak benar itu. Misalnya di grup-grup PA, sok kita share informasi-informasi yang valid ya, demi untuk misalnya ada masalah berita yang berhubungan dengan pemerintah yang perlu diketahui oleh umat agar negara ini bisa dibangun atas dasar kesadaran umat. Umat itu melek tahu keadaan pemerintah itu nggak benar, misalnya kita ikut saling mengirimkan informasi, jangan anti gitu, mentang-mentang anggota Persis anti karena politik. Saya mah teuing cenah nggak ikut merhatiin kondisi politikan kita mah di jamiah aja, urusin jamiah juga cenah udah capek. Nggak boleh gitu, pesimis kayak gitu nggak boleh, karena agama itu menyuruh juga kita memperhatikan masalah siasah kita ya, karena kita punya bidgar siasah. Tiap jamiah itu ada, di Persis, di Muhammadiyah NU punya bidang garapan siasah itu tentang politik. Jadi sikap anggota Persis, sikap anggota NU, sikap anggota Muhammadiyah, sikap anggota ormas-ormas lain harus gimana sikapnya sesuai dengan arahan dari bidgar siasah tadi. Misalnya milih presiden nih ya, harus kemana. Nah, jamiah itu berembuk kemana arahnya kita, jangan dibiarin. Kasih pengertian dengan ulama-ulama yang memiliki kapasitas ilmu yang mumpuni misalnya, karena kita rakyat apa tuh pengamatannya ya, tidak seperti orang-orang yang pinter, agar kita tidak bengkung bekasnya lahan kalau bahasa Sundanya ya, tidak tersesat, kita ikuti arahan-arahan yang lebih pinter. Sami'na wa atona, sam'an wa ta'atan ya gitu. Jadi itu jangan sampai kita menutup diri dari kondisi keadaan umat ini sambil kita memilah-milah kalau misalnya kita berita mana yang valid, mana yang hoax, mana yang fakta ya. Jadi kalau ada yang aneh-aneh ya, kalau namanya kesalahan misalnya sekali-kali nge-share berita ternyata itu hoax di luar kepengetahuan kita ya, yaitu namanya juga tidak tahu, dan kita harus mengkonfirmasi kemana. Hanya ada naluri dalam hati kita, keadaan negara kita sedang tidak baik-baik saja. Pasti ketika ada berita yang miring-miring tentang negara kita, harus kita saring dulu, ternyata benar. Ya beritahu yang lain, misalnya ada contoh, kita akan mengadakan demo misalnya. Sok di-share kepada yang lain, kepada umat, biar banyak yang demonya. Supaya nanti tujuan-tujuan rakyat, keinginan rakyat itu bisa tercapai, bukan dia ada dempes ya. Kan ada cerita itu burung pipit itu ya, yang membawa air buat memadamkan api yang akan membakar Nabi Ibrahim alaihissalam, yang diketawain oleh oleh cecak atau apa tuh, kata cecaknya, apa-apaan kamu cenah bawa air, satu namanya burung atau burung pipit lagi kecil bawa air paling setetes, ingin memadamkan api yang sedang membakar atau yang akan membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Apalah artinya satu tetes air? Tapi kan paling tidak kita sudah punya sikap untuk ingin memperbaiki negara kita, meskipun hanya dengan nge-share itu
berita-berita agar diketahui oleh umat untuk demi perbaikan negara kita, NKRI misalnya, ya. Jangan pelit gitu. Ya, ya jangan terlalu overdosis juga gitu. Jangan terlalu menutup diri yang sedang-sedang saja. Itulah pesan dari saya sebenarnya kepada jamaah atau anggota dimanapun berada. Jangan suka antipati dan menutup diri atas keadaan negara kita. Jangan mentang-mentang kita ada di satu jamiah yang solid, baik di Persis maupun NU, kemudian kita menutup diri. Jangan ya, sebaiknya. Paling tidak hati kita ikut terenyuh memikirkan negara kita, ingin dipimpin oleh pemimpin yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena atas ridho Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu pun akan beres dan sukses. Tapi kalau tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu tidak akan beres. Ya, tapi kan siapapun yang terpilih itu atas ridho Allah belum tentu, karena Firaun pun juga terpilih bukan atas ridho Allah, karena rakyatnya yang memilihnya terintimidasi. Jadi terpaksa milih yang mengintimidasi. Bisa saja kan seperti itu di negara kita, misalnya rakyatnya dibodohi, ya, ya itu karena orang-orang yang pinternya pada diam. Akibatnya orang bodoh mudah dibodohi. Itu masalahnya. Jadi sekali lagi pesan saya yang terakhir, bahwa seorang anggota jamiah manapun, ya, bukan berarti jamiah itu membuat negara, mendirikan negara di dalam negara, bukan sama sekali. Justru kehadiran jamiah-jamiah itu harus ikut membangun negara ini, membangun dan membantu pemerintahan agar negara kita ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun barobun ghafur. Semoga kata-kata saya ini benar. Kalaupun salah, mohon maaf, dan saya ridho untuk menerima koreksi dari siapapun. Demikian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.